Halo semuanya, perkenalkan nama saya Princess Manek, MPM 34200004. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan. Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan air, kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari dan mengonsumsinya agar tetap bertahan hidup. Bahkan, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bisa dilihat bahwa sebagian besar kawasan bumi tertutupi oleh air, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan denyut nadi untuk keberlangsungan dan peradaban manusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan pelestarian air di muka bumi ini, agar semua makhluk hidup bisa bertahan hidup. Air harus dihindarkan dari dampak pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kesehatan manusia. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian dan keberadaan air di bumi ini. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah hal mutlak yang harus kita jaga demi menjaga keberadaan air agar tidak tercemar oleh limbah dan kotoran. Menjaga kebersihan lingkungan akan membuat air yang kita pakai dan kita konsumsi tidak sampai tercemar. Adalah tugas bersama untuk selalu menjaga kebersihan sungai, selokan, dan sumber-sumber air yang kita butuhkan. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Penggunaan air secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat berakibat pada bencana kekeringan. Kita harus bisa mengurangi kebiasaan buruk seperti mandi terlalu lama atau lupa untuk menutup keran setelah mandi. Sebaiknya tidak menyiram tanaman di pekarangan rumah dengan alat penyemprot atau membersihkan kendaraan bermotor dengan alat penyemprot, karena ini adalah tindakan yang memboros air bersih. Pemborosan penggunaan air bisa mengakibatkan berkurangnya sumber air yang ada dan akan berdampak sangat buruk saat terjadi musim kemarau. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keberadaan sampah di dalam saluran air atau di sungai selain menyebabkan pencemaran, dapat pula menyebabkan banjir. Menumpuknya sampah di selokan akan menutup aliran air sehingga air akan meluber hingga ke jalan. Bahkan bila volume airnya terus bertambah, akan menggenangi rumah-rumah di sekitarnya. Sungai yang sudah tercemar oleh sampah pun akhirnya tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mandi atau sebagai sumber air bersih untuk dikonsumsi. Yang keempat, mencegah penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon di hutan-hutan lindung dapat mempengaruhi ketersediaan air di lingkungan sekitarnya. Akar pohon yang kuat adalah tempat menyimpan air yang akan mencegah kekurangan air di mata air pada saat musim kering. Bila pohon-pohon di hutan dibabat habis, maka ketersediaan air ke daerah perkotaan akan minim. Keberadaan pohon-pohon juga dapat mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima, tidak sembarangan membuang bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga dapat berbahaya bagi kelestarian air dan dapat merusak lapisan atmosfer bumi. Bahan kimia yang dapat berubah menjadi gas apabila lepas ke udara akan menyebabkan pencemaran udara yang dapat memperburuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebaiknya tidak membuat cat, oli, minyak, atau bahan kimia lainnya ke dalam air sungai karena dapat membunuh ekosistem dalam sungai. Bahan-bahan kimia itu dapat ditanam sehingga dampak terpapar kepada manusia dapat dikurangi. Dan yang terakhir, menghijaukan kembali hutan. Dengan melaksanakan reboisasi atau menanam kembali pohon akan dapat mengurangi dampak kerusakan hutan. Hijaunya hutan kembali akan dapat menyediakan air bersih untuk dapat digunakan oleh manusia. Penyediaan air alami dari hutan untuk dikonsumsi masyarakat perkotaan
adalah lebih baik daripada pemrosesan air secara kimia dari sungai-sungai yang telah tercemar. Hutan yang hijau mampu memberikan mata air yang alami dan kebersihan airnya lebih terjamin. Sekian beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan dan kelestarian air. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.